Selamat datang di Perdebatan. Sejak Joko Widodo meninggalkan istana pada Oktober 2024, sepertinya badai hukum itu langsung menerpanya. Ada berbagai gugatan, laporan, penyelidikan muncul dari mana-mana. Dan ini menciptakan sebuah, drama politik baru. Jadi, pertanyaan sentral yang akan kita bedah hari ini adalah apa yang sebetulnya sedang terjadi? Apakah rentetan kasus ini murni manuver politik yang memang dirancang untuk merusak citra dan warisannya? Atau jangan-jangan ini adalah bukti bahwa mekanisme akuntabilitas kita akhirnya mulai berjalan dan benar-benar diuji terhadap seorang mantan penguasa? Saya pribadi melihat ini lebih sebagai serangan politik yang terkoordinasi. Sementara saya berpendapat, ini adalah ujian krusial bagi kesehatan demokrasi dan institusi hukum kita yang hasilnya akan terasa hingga bertahun-tahun ke depan. Coba saya mulai dari perspektif saya. Menurut saya kalau kita melihat pola dan substansi dari banyak kasus ini, sulit untuk nggak menyimpulkan bahwa ada motif politik yang sangat kental. Ambil contoh yang paling ramai dibicarakan, kontroversi ijazah. Ini kan isu daur ulang yang udah muncul sejak, 2014. Tiba-tiba setelah beliau lengser, isu ini diangkat lagi dengan masif. Padahal faktanya udah sangat jelas. Universitas Gadjah Mada, alma maternya, udah berkali-kali kasih konfirmasi. Bahkan yang lebih kuat, Badan Reserse Kriminal Polri pada Mei 2025 itu udah turun tangan, melakukan pengecekan forensik, membandingkan dengan catatan universitas, dan hasilnya tegas, ijazah itu asli. Orang-orang yang dulu menyebarkan isu ini bahkan udah ada yang dihukum. Jadi ketika isu yang sama diangkat lagi, ini bukan lagi soal mencari kebenaran hukum. Ini adalah lawfare, penggunaan instrumen hukum untuk tujuan politik. Tujuannya sederhana, menciptakan kebisingan, menanamkan keraguan, dan pada akhirnya mendelegitimasi satu dekade kepemimpinannya. Saya paham sekali alur berpikir itu. Dan saya nggak menampik adanya dimensi politik. Tapi menganggap semua ini hanya sebagai gangguan politik adalah sebuah penyederhanaan yang menurut saya berbahaya. Apa yang kita saksikan ini jauh lebih kompleks. Kita harus memilahnya. Saya melihat ada setidaknya 3 jenis tantangan hukum yang dihadapi Jokowi saat ini. Pertama, yang Anda sebut tadi, saya istilahkan sebagai hantu administratif. Kasus ijazah ini contohnya, isu lama yang terus menghantui. Kedua, ada dilema dinasti. Ini menyangkut isu etis terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan iparnya dan meloloskan putranya. Nah, ketiga, dan ini yang paling penting dan sering tertutup oleh kebisingan 2 isu pertama, adalah ancaman institusional. Ini adalah potensi penyelidikan korupsi yang nyata dan substantif. Kalau kita menyamaratakan semuanya sebagai serangan politik, kita justru kehilangan momen krusial untuk melihat gimana institusi kita, KPK, pengadilan, merespons tuduhan serius terhadap mantan orang paling berkuasa di negeri ini. Jadi ini bukan cuma soal Jokowi, ini soal kita. Anda membaginya menjadi 3, itu kerangka yang menarik. Mari kita mulai dari yang pertama, si hantu administratif, soal ijazah itu. Anda bilang ini bukan lagi soal hukum, tapi saya justru melihat sebaliknya. Kekuatan bukti formal di kasus ini sangat solid. Gugatan perdata dari Muhammad Taufik itu misalnya langsung kehilangan pijakan ketika UGM dan Polri udah bicara. Itu fakta hukum yang sulit dibantah. Dan jangan lupa Jokowi nggak diam saja. Dia melakukan serangan balik dengan melaporkan 8 orang, termasuk tokoh seperti Roy Suryo atas pencemaran nama baik. Ini kan sinyal kuat bahwa dia yakin banget dengan posisi hukumnya. Dengan bukti sekuat ini dan perlawanan hukum yang dia lakukan, gimana mungkin ini bisa dilihat sebagai hal lain selain gangguan politik murni? Oke. Saya nggak akan berdebat soal keaslian cap atau tanda tangan di ijazah itu. Secara forensik katakanlah udah selesai. Poin saya ada di tempat lain. Justru yang terjadi beberapa hari lalu, pada 13 Februari 2026, itu menunjukkan dimensi lain dari kasus ini. Komisi Informasi Pusat, KIP, memutuskan bahwa salinan ijazah yang dipakai Jokowi untuk mendaftar pemilu adalah informasi publik yang harus dibuka. Ini kemenangan besar, bukan untuk pembenci Jokowi tapi untuk prinsip transparansi. Dan ini poin yang krusial. Kemenangan di KIP ini bukan lagi soal ijazah Jokowi. Ini adalah sinyal bahwa publik melalui lembaga-lembaga seperti KIP kini punya alat baru untuk mengaudit kekuasaan, bahkan setelah kekuasaan itu berakhir. Jadi, meskipun secara hukum pidana mungkin kasus ini lemah, secara politik kasus ini udah menang karena berhasil memelihara narasi keraguan dan pada saat yang sama mendorong batasan transparansi publik. Dalam politik,
narasi itu terkadang lebih nyaring bunyinya daripada putusan pengadilan. Benar, narasi keraguan itu memang ada. Tapi mari kita lihat gimana narasi itu dibangun. Narasi itu dibangun dengan mencampur adukan semua tuduhan, seolah-olah semuanya punya bobot yang sama. Padahal kalau kita bedah satu persatu, banyak sekali kasus lain yang jauh lebih lemah. Gugatan soal janji mobil SMK misalnya. Sejak kapan janji kampanye yang nggak terpenuhi menjadi delik pidana? Itu kan ranah politik murni. Lalu soal tuduhan nepotisme di Mahkamah Konstitusi. Isu itu udah diproses kan? Majelis Kehormatan MK udah memutuskan ada pelanggaran etik berat dan Anwar Usman diberhentikan dari posisi ketua. PT UN juga udah memproses gugatannya. Artinya, ini masalah etika dan administrasi negara, bukan kejahatan korupsi atau pidana. Polanya jadi jelas. Kumpulkan apa saja, isu lama, janji kampanye, masalah etika, lalu bungkus semuanya seolah-olah ini adalah rentetan kejahatan besar. Ini adalah taktik banjir gugatan yang klasik. Berharap ada satu atau dua tuduhan yang nempel di benak publik. Saya setuju. Kasus SMK itu murni ranah politik, bukan pidana. Itu contoh bagus dari gangguan yang Anda maksudkan tadi. Dan soal putusan MK, memang ranahnya lebih ke etika. Tapi, kita nggak bisa memakai logika yang sama untuk semua kasus. Justru fokus pada kasus-kasus yang lebih ringan bisa jadi pengalihan isu yang sangat efektif dari bom waktu yang sebenarnya. Disinilah letak gigi dari seluruh ujian akuntabilitas ini. Bukan di SMK, tapi di laporan-laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mari kita bicara hal yang konkret. Awal tahun 2025, namanya masuk nominasi daftar Most Corrupt oleh OCCRP, sebuah konsorsium jurnalisme investigatif internasional. Dan itu langsung memicu aktivis di dalam negeri untuk membuat laporan baru ke KPK soal dugaan pencucian uang dan kolusi. Dan ini bukan sekedar laporan di atas kertas. KPK benar-benar udah membuka penyelidikan awal terkait kejanggalan di proyek kereta cepat Wush. Tuduhannya bukan main-main, pembengkakan biaya yang melonjak sampai 3 kali lipat dari rencana awal. Tunggu dulu, soal proyek Wush ini. Tentu saja tuduhan korupsi itu hal yang sangat serius dan harus diusut tuntas, nggak ada yang membantah itu. Tapi pertanyaan krusialnya adalah, kenapa sekarang? Proyek ini kan udah berjalan bertahun-tahun. Isu pembengkakan biaya juga bukan rahasia baru. Kenapa laporan ini baru benar-benar diproses oleh KPK tepat beberapa bulan setelah Jokowi nggak lagi memegang kekebalan hukum sebagai presiden? Ini terlalu kebetulan untuk dianggap murni penegakan hukum. Polanya sangat oportunistik. Ini seperti perpanjangan tangan dari pertarungan politik. Lawan-lawan politik yang selama 10 tahun nggak bisa mengalahkannya di pemilu atau di parlemen, kini mencoba menggunakan instrumen hukum. Ini pertarungan yang nggak bisa mereka menangkan saat dia masih berkuasa, jadi sekarang mereka coba lanjutkan lewat jalur hukum. Tentu saja faktor waktu itu relevan, saya akui. Tapi melihatnya hanya sebagai oportunisme politik juga menyederhanakan masalah. Anda berbicara seolah-olah perlindungan politik yang dimiliki Jokowi masih utuh seperti dulu. Padahal, situasinya udah berubah drastis. Keamanan hukum Jokowi sekarang sangat bergantung pada dinamika hubungannya dengan pemerintahan Prabowo. Meskipun putranya menjadi wakil presiden, kita bisa lihat sinyal-sinyal halus bahwa Prabowo sedang berusaha menjaga jarak dari warisan Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo perlu membangun basis kekuasaan dan warisannya sendiri, yang terpisah dari pendahulunya. Ini artinya, perisai politik yang dulu dianggap absolut itu sekarang mulai menipis, bahkan bisa retak. Jadi kemunculan kasus ini bukan hanya karena oportunisme lawan, tapi juga karena perisai pelindungnya memang nggak sekuat dulu lagi. Tapi bukankah itu justru memperkuat argumen saya? Semakin lemah perlindungan politiknya, semakin gencar serangan hukum yang bermotif politik ini dilancarkan. Ini bukan tentang penegakan akuntabilitas, ini tentang memanfaatkan momen kelemahan politik seseorang. Kalau memang ada bukti korupsi yang kuat di proyek Wush, kenapa nggak diungkap dari dulu saat proyeknya berjalan? Kenapa harus menunggu momen transisi kekuasaan? Ini menunjukkan bahwa hukum dijadikan alat, bukan tujuan. Hukum digerakkan oleh momentum politik, bukan oleh bukti semata. Disinilah saya merasa argumen Anda sedikit goyah. Anda mengasumsikan bahwa semua ini hanya digerakkan oleh elit politik. Padahal, ada gelombang lain yang nggak bisa kita abaikan. Tekanan dari masyarakat sipil. Lihat saja inisiatif seperti Pengadilan Rakyat Indonesia yang mendokumentasikan apa yang mereka sebut nawadosa atau 9 dosa rezim Jokowi. Ini bukan manuver 1-2 politisi. Ini adalah cerminan dari ketidakpercayaan institusional yang mendalam di sebagian kalangan masyarakat. Mereka merasa jalur-jalur resmi tersumbat selama Jokowi berkuasa,
Dan sekarang setelah beliau lengser, mereka melihat ada celah untuk menuntut pertanggungjawaban. Jadi ini bukan hanya soal Prabowo atau lawan politik Jokowi. Ini soal gimana KPK dan institusi hukum merespon tekanan dari bawah dan dinamika politik yang baru. Pertanyaannya untuk Anda, gimana Anda bisa menyebut penyelidikan KPK terhadap potensi kerugian negara puluhan triliun rupiah di proyek Hush ini hanya sebagai kebisingan politik? Bukankah itu meremehkan tugas institusi penegak hukum? Saya nggak meremehkan tugas KPK. Tentu KPK harus bekerja profesional. Poin saya adalah tentang motif di balik pelaporan dan waktu pemprosesannya. Sebuah penyelidikan yang serius pun bisa dipicu dan diwarnai oleh agenda politik. Mari kita kembali ke angka di proyek Wush. Anda bilang ada pembengkakan biaya. Ya, itu fakta. Tapi pemerintah saat itu juga udah memberikan penjelasan, ada perubahan desain, masalah pembebasan lahan yang rumit, dan faktor-faktor teknis lainnya. Apakah semua pembengkakan biaya itu otomatis berarti korupsi? Belum tentu. Perlu pembuktian yang sangat kuat. Dan yang kita lihat sekarang adalah narasi pembengkakan biaya sama dengan korupsi yang langsung dibangun begitu Jokowi lengser. Proses hukum yang seharusnya mencari kebenaran material malah terjebak dalam perang narasi politik sejak hari pertama. Tapi, bukankah itu tugas KPK untuk membedah mana yang merupakan konsekuensi teknis dan mana yang merupakan niat jahat atau korupsi? Dengan menghentikan proses ini hanya karena kita curiga ada motif politik, kita justru melumpuhkan fungsi akuntabilitas itu sendiri. Ini adalah dilema klasik. Penegakan hukum terhadap politisi akan selalu dituduh politis. Kalau kita terus-menerus terjebak dalam argumen itu, maka nggak akan pernah ada mantan pejabat tinggi yang bisa diadili. Proses ini, betapapun gaduhnya, harus berjalan. Justru ini adalah ujian bagi KPK. Bisakah mereka bekerja independen di tengah tarikan politik yang begitu kuat? Bisakah mereka memisahkan bukti dari opini? Mengabaikan laporan ini dengan alasan politis justru akan menjadi presiden buruk bagi presiden-presiden selanjutnya. Mereka akan merasa aman karena setiap upaya penyelidikan pasca jabatan bisa dimentahkan dengan tuduhan serangan politik. Sebagai kesimpulan, saya tetap berpegang pada posisi awal saya. Jika kita melihatnya secara jernih, terutama pada kasus-kasus yang menjadi ujung tombak serangan seperti isu ijazah, tuduhan terhadap Jokowi ini tampak sangat lemah secara hukum dan lebih kental didorong oleh agenda politik pasca kekuasaan. Waktu kemunculan semua tuduhan ini, termasuk yang lebih serius, sangat syarat dengan momentum politik transisi. Fokus kita seharusnya adalah pada bukti-bukti yang sudah terverifikasi oleh lembaga resmi negara, bukan pada kebisingan dan narasi yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan fakta dan menjatuhkan sebuah warisan. Sementara, kesimpulan saya berbeda. Terlepas dari apapun hasil akhir setiap kasus ini, proses yang sedang kita saksikan ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa penting. Ini adalah stres tes bagi demokrasi Indonesia dalam menangani akuntabilitas seorang mantan pemimpin yang sangat populer dan berkuasa, mengabaikan potensi penyelidikan korupsi yang serius dan dinamika politik yang sedang berubah dengan hanya berfokus pada sensasi kasus ijazah, berarti kita kehilangan gambaran yang jauh lebih besar dan, terus terang, jauh lebih penting bagi masa depan tata kelola negara ini. Ini adalah tentang presiden yang akan kita ciptakan. Saya kira pada akhirnya kita bisa sepakat bahwa situasinya sangat kompleks. Nggak ada jawaban hitam putih yang sederhana di sini. Memahami argumen dari kedua sisi, baik dari kacamata manuver politik maupun dari perspektif ujian akuntabilitas institusional menjadi sangat krusial untuk bisa menilai secara komprehensif babak baru dalam perjalanan politik Joko Widodo setelah ia tak lagi menjabat. Tepat. Masih banyak sekali yang perlu digali lebih dalam dari materi yang ada. Dan diskusi ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam isu serumit ini seringkali nggak berada di satu titik, melainkan terbentang dalam spektrum nuansa di antara kedua argumen kita. Penilaian akhir ada di tangan publik yang mengamati.